Buat kamu kuat. I can't tell the world that you're never I want you. I could admit but I want you, and it's just nerves, it's just you making me think about someone new. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farisa Sihaji dari 12 IPA 2 nomor absen 11 SMA Negeri 1 Balapulang. Nah, dalam video kali ini saya akan menceritakan sebuah hasil sinopsis dari novel yang saya baca, yaitu novel Rara Mendut. Novel Rara Mendut ini merupakan novel karya dari Y.B. Mangunwijaya atau yang biasa kita kenal Romo Mangun. Nah, novel ini merupakan novel pertama dari trilogi Rara Mendut. Seri keduanya yaitu yang berjudul Genduk Duku dan seri ketiganya yang berjudul Lusi Lindri. Ketiga novel tersebut saling berkaitan, menceritakan tentang tumpang tindihnya kehidupan manusia, serta menyinggung sejarah tanah Jawa, keberanian perempuan, dan protes atas ketidakadilan. Nah, dalam novel ini, Rara Mendut merupakan gadis cantik pemberani yang dipaksa dijadikan selir oleh Tumenggung Wiraguna, lelaki tua dari Mataram. Namun apa daya, Rara Mendut sudah terpikat oleh cinta pandangan pertama dengan seorang pemuda bernama Prono Citro. Bagaimanakah Rara Mendut menghadapi konflik-konflik dalam novel ini? Mari kita simak videonya sampai habis. Y.B. Mangunwijaya menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa yang menempatkan kaum perempuan di bawah derajat kaum laki-laki. Hal yang menarik dalam novel ini adalah pandangan pengarang tentang perempuan Jawa dalam mengekspresikan nilai feminisme. Romo Mangun termasuk sastrawan yang sering mengkritik ketidakadilan gender yang sering merampas hak-hak perempuan. Ia sangat tidak setuju dengan budaya patriarki Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dalam cerita novel Rara Mendut. Romo Mangun menggambarkan tokoh Rara Mendut sebagai tokoh perempuan yang mempunyai pendirian yang keras dan tidak takut pada siapapun karena ia merasa tidak bersalah. Pengarang bermaksud menyampaikan pesan kepada kaum perempuan agar berani memberontak jika menghadapi kekerasan atau ketidakadilan. Rara Mendut merupakan anak dari seorang nelayan miskin dari pantai utara di desa bernama Desa Teluk Cikal. Rara Mendut memiliki wajah yang ayu rupawan tiada tanding. Kecantikannya begitu memikat para pria dari kalangan rakyat biasa hingga kalangan kerajaan. Dengan kecantikannya, Rara Mendut dikenal oleh masyarakat luas. Kabar itu didengar oleh Adipati Pragolo selaku Kadipaten Pati pada saat itu. Pemimpin Pati itu mengagumi kecantikan Rara Mendut. Adipati Pragolo ingin menjadikan Rara Mendut sebagai selirnya. Belum sempat dinikahi, tiba-tiba datanglah penyerangan dari Sultan Agung Mataram ke Kadipaten Pati. Penyerangan itu dipimpin oleh seorang Tumenggung Wiraguna selaku Panglima Mataram pada saat itu. Penyerangan ini diakibatkan oleh Pati yang tidak menerima kekuasaan Mataram yang pada saat itu kekuasaannya besar di tanah Jawa. Pada saat itu, Tumenggung Wiraguna berhasil mengalahkan Adipati Pragolo. Semua harta, benda, selir-selir, wanita dibawa ke Mataram, tak terkecuali Rara Mendut, seorang wanita cantik itu. Sultan Agung menyerahkan Rara Mendut kepada Tumenggung Wiraguna. Wanita yang didamba-dambakan oleh para lelaki dijadikan hadiah olehnya. Hati nurani Rara Mendut senantiasa berontak dan tidak mau menerima perbudakan keji ini. Ia sadar ia hanya dijadikan penguas bagi para penguasa, dibanding ia dihargai
menjadi seorang wanita Jawa. Di Mataram, Tumenggung Wiraguna mengadakan syukuran atas kemenangannya. Di syukuran tersebut diadakan para penari dari wanita-wanita keraton di Mataram. Wanita-wanita itu menari mengikuti gending Jawa. Tumenggung Wiraguna terus melihat Roro Mendut dari kejauhan. Ia pun meminta pada istrinya yang bernama Nyai Ajeng untuk mengajak Roro Mendut menari di atas panggung keraton. Roro Mendut akhirnya mau menari. Roro Mendut menarikan jaipong yang terkesan sensual di keraton. Namun, para penonton laki-laki termasuk Tumenggung Wiraguna tertawa dan bahagia atas pertunjukan yang dilakukan oleh Roro Mendut. Setiap hari, Tumenggung Wiraguna selalu melontarkan rayuannya agar Roro Mendut mau dijadikan istri olehnya. Namun, Roro Mendut selalu menolak. Kesabaran dari Tumenggung Wiraguna pun habis. Ia pun memerintahkan Roro Mendut supaya membayarkan upeti atau pajak untuknya. Roro Mendut pun tak takut dan tak gentar menerima ancaman tersebut. Ia rela harus bekerja dibandingkan dijadikan istri oleh lelaki tua yang bernama Tumenggung Wiraguna itu. Roro Mendut tersadar bahwa upeti atau pajak yang diberikan olehnya itu terlalu besar dan tidak bisa dikumpulkan dalam waktu yang dekat. Ia pun mendapatkan ide menjual rokok kelintingan. Rokok kelintingan yang dijualnya di pasar berhasil laku keras. Ia memanfaatkan kecantikannya agar rokok tersebut banyak pembelinya. Ia pun memanfaatkan kecantikannya dengan cara ia menjual rokok bekas dari hisapan bibirnya. Meskipun demikian, karena kecantikannya begitu terkenal hingga ke seluruh pelosok negeri Mataram, mereka pun tidak keberatan. Justru mereka sangat tersanjung dengan rokok yang dijualnya. Mereka membayangkan bibir merah merona hasil hisapan rokok dari Roro Mendut. Pada suatu hari, Roro Mendut bertemu dengan seorang pemuda gagah nan tampan. Pemuda itu bernama Pronocitro. Ia pun ingin membeli rokok kelintingan yang begitu terkenal ke seluruh negeri Mataram itu. Roro Mendut pun bertemu dengan Pronocitro dan mengalami cinta pandangan pertama. Mereka pun menjalani hubungan romantis ini. Pronocitro mengeluh kepada Roro Mendut karena ia telah dijodohkan oleh orang tuanya. Hanya bermodalkan kisah cinta dan tekad bulat Pronocitro ingin mengajak Roro Mendut untuk kabur dan kawin lari. Roro Mendut dan Pronocitro berhasil kabur dari Mataram. Roro Mendut dan Pronocitro sangat bahagia karena mereka berhasil kabur dari Mataram. Keduanya berasal dari daerah pesisir, jadi mereka sangat senang bertemu dengan pantai. Mereka pun bermalam di pantai hingga suatu saat Tumenggung Wiraguna marah karena pasukannya sudah 3 hari ayam berkokok tetapi masih belum menemukan Roro Mendut dan Pronocitro. Akhirnya Tumenggung Wiraguna memutuskan untuk mencarinya sendiri hingga Tumenggung Wiraguna menemukan Roro Mendut dan Pronocitro. Tumenggung Wiraguna mengajak Pronocitro untuk duel maut demi memperebutkan Roro Mendut. Pronocitro yang hanyalah seorang pemuda yang minim akan pengalaman perang disandingkan dengan Tumenggung Wiraguna yang sudah mengalami pahitnya peperangan. Sudah ditebak hasil pertarungan ini. Tumenggung Wiraguna ingin menusukkan keris saktinya di dada Pronocitro. Namun, Roro Mendut menangkisnya dan mereka pun mati bersama. Jenazah keduanya hanyut ke pantai. Jenazah keduanya itu terus berpegangan tanpa lepas. Langit pantai yang terbenam pun ikut merasakan kesedihan kisah cinta tragis keduanya. Pantai selatan menjadi saksi bisu cinta tragis keduanya. Selanjutnya adalah unsur intrinsik dari novel Roro Mendut.
Yang pertama adalah tema. Tema yang disajikan pada novel Roro Mendut ini merupakan tema kisah cinta sejati yang berakhir dengan tragis. Yang kedua adalah alur. Alur yang disajikan merupakan alur maju dikarenakan dari awal mula Roro Mendut diperlihatkan hingga akhir hayat Roro Mendut diperlihatkan juga. Lalu yang ketiga adalah tokoh dan juga penokohan. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam novel ini sebenarnya sangat banyak, yaitu ada Roro Mendut, sifatnya yaitu pemberani, liar, nakal, dan juga setia kawan pada temannya. Lalu ada juga Tumenggung Wiraguna yang sifatnya kasar, keras, dan selalu mementingkan hawa nafsu. Lalu ada Pronocitro, seorang pemuda yang pemberani dan setia pada Roro Mendut. Ada juga Nyai Ajeng yang selalu taat pada suaminya. Ada Genduk Duku yang setia kawan pada Roro Mendut. Dan masih banyak lagi sebenarnya tokoh-tokoh dalam novel Roro Mendut ini. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari novel ini adalah harta, kekuasaan, kedudukan kita tidak menjamin kita mendapatkan cinta sejati. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang dalam novel ini banyak sebenarnya, jadi bisa kita bilang sudut pandangnya campuran. Oke, sekian itulah video dari saya. Semoga kalian suka hasil video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.